Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Novarinda dengan NIM 1810201004. Saya dari kelas PGMI 01 angkatan 2018. Saya dari program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Di kesempatan kali ini, saya akan menampilkan sebuah video pemaparan materi mengenai proposal penelitian yang saya buat, yaitu berjudul tentang kendala dan tantangan selama proses pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 di SD Negeri 198 Palembang. Video ini saya buat guna memenuhi tugas dari mata kuliah seminar proposal. Langsung saja, seperti judul yang telah saya sebutkan di awal tadi, yaitu mengenai kendala dan tantangan yang dihadapi selama proses pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 di SD Negeri 198 Palembang, maka saya dapat menjelaskan latar belakang serta fenomena yang terjadi pada masa sekarang ini, yaitu bicara mengenai COVID-19. COVID-19 ini sejak tahun 2020 hingga sekarang, yaitu tahun 2021, merupakan salah satu penyakit yang baru ditemukan di dunia. COVID-19 ini adalah salah satu penyakit yang menular yang disebabkan oleh virus. Virus tersebut disebut dengan virus corona. Virus corona ini adalah salah satu pandemi global yang telah ditetapkan oleh WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia. Awal mula COVID-19 ini masuk ke negara Indonesia yaitu pada tanggal 2 Maret tahun 2020, yaitu penderitanya ada 2 orang warga negara Indonesia yang pulang dari kota Wuhan. Nah, awal mula COVID-19 ini ada di dunia yaitu berasal dari kota Wuhan, Cina, yaitu ditemukan di pasar kota Wuhan. Di sana masyarakat kota Wuhan itu banyak memakan makanan yang dari hewan yang tidak lazim. Salah satunya yaitu dari kelelawar. Nah, ditemukan pada saat itu virus corona ini ditemukan dari hewan kelelawar tersebut dan kemudian menyebar ke hampir seluruh negara yang ada di dunia ini, tidak terkecuali negara Indonesia juga. Dari virus corona ini, pemerintah menetapkan adanya PSBB atau yang disebut dengan pembatasan sosial berskala besar. Gunanya apa? PSBB ini berguna agar mengantisipasi penyebaran virus corona yang semakin luas. Nah, dari virus corona ini, dari sektor pendidikan sendiri menetapkan untuk adanya pembelajaran dari rumah masing-masing, yaitu disebut dengan pembelajaran daring. Pembelajaran daring atau juga disebut dengan pembelajaran dalam jaringan. Di pembelajaran daring sendiri adalah salah satu solusi yang bisa dilakukan dalam dunia pendidikan, yaitu untuk menghindari, setidaknya mengurangi penyebaran virus corona. Namun dengan adanya pembelajaran daring ini sendiri, banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi dari pihak sekolah. Kendala-kendala tersebut yaitu bisa terjadi oleh guru, siswa maupun orang tua siswa itu sendiri. Seperti yang saya temukan di SD yang tempat saya teliti, yaitu SD Negeri 198 Palembang. Di sana menerapkan pembelajaran daring menggunakan WA, yang gurunya itu membuat WA group yang berisikan orang tua dari siswa di SD Negeri 198 Palembang itu sendiri. Dari latar belakang yang saya sebutkan tadi, maka saya dapat menarik sebuah rumusan masalah, yaitu ada 3. Yang pertama itu bagaimana proses pembelajaran daring yang dilakukan di SD Negeri 198 Palembang. Lalu rumusan masalah yang kedua yaitu apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh guru dan orang tua yang ada di SD Negeri 198 Palembang. Masalah yang saya cantumkan di proposal penelitian saya memiliki tujuan dari penelitian itu sendiri, yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana proses pembelajaran daring yang dilakukan di SD Negeri 198 Palembang. Kemudian yang kedua itu untuk mendeskripsikan kendala apa saja yang dialami oleh guru maupun orang tua selama proses pembelajaran daring yang ada di SD Negeri 198 Palembang. Baiklah, selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu waktu serta tempat dan juga metode yang saya gunakan dalam proposal penelitian saya ini. Waktu yang saya gunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu pada bulan Mei, tepatnya yaitu selama 1 minggu. Kemudian tempat yang saya teliti ini yaitu di SD Negeri 198 Palembang, yaitu bertempat di Jalan Mas Rindo, Kelurahan Ogan Baru, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang.
Nah, di penelitian ini saya menggunakan metode yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. Mengapa saya mengambil metode deskriptif kualitatif? Karena saya ingin menemukan serta memaparkan fenomena yang terjadi pada tempat yang saya teliti, yaitu kendala dalam proses pembelajaran daring di SD Negeri 108 Palembang. Setelah itu saya akan mendeskripsikan dari hasil yang saya teliti tadi, yaitu dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara di sini adalah merupakan salah satu teknik pengumpulan data, yaitu dengan cara berkomunikasi secara verbal antara pewawancara dan narasumber. Di sini saya mewawancarai salah satu guru yang ada di SD Negeri 108 Palembang dan juga orang tua dari siswa yang ada di SD Negeri 108 Palembang. Kemudian dokumentasi di sini yaitu berupa foto-foto saya bersama narasumber. Teknik-teknik yang saya sebutkan tadi yaitu wawancara beserta dokumentasi, saya dapat menjelaskan yaitu kendala-kendala yang saya temui selama proses pembelajaran daring yang ada di SD Negeri 108 Palembang, yaitu kendala yang dihadapi guru dengan proses pembelajaran daring menggunakan WA, yaitu kendala yang dihadapi guru. Yang pertama itu terjadi pada guru senior atau guru yang sudah tua. Guru-guru senior itu tidak terlalu memahami tentang teknologi. Kemudian kendala lain yang ditemukan yaitu jika guru memberikan tugas kepada siswanya, guru tidak bisa memantau apakah tugas tersebut dikerjakan oleh siswa itu sendiri atau bahkan orang tuanya yang mengerjakannya. Kemudian terbatasnya komunikasi antara guru dan siswa. Lalu kendala yang selanjutnya yaitu guru tidak bisa menjelaskan materi pelajaran dengan secara maksimal, yaitu guru di SD Negeri 108 Palembang hanya menggunakan video atau bahkan sekedar memfoto materi lalu di-share di grup WA tersebut. Kemudian kendala yang dihadapi oleh orang tua yaitu yang pertama itu orang tua yang sibuk harus menambah waktunya untuk sekedar mengerjakan tugas dari anak-anaknya, karena dengan adanya pembelajaran daring ini anak-anak sendiri itu sangat tidak peduli dengan tugas sekolahnya. Bahkan di sini orang tuanya yang lebih mengkhawatirkan mengenai pendidikan anaknya, yaitu orang tuanya yang mengerjakan tugas dari anaknya. Selanjutnya kendala lain yaitu di SD Negeri 108 Palembang sendiri ditemukan masih ada orang tua yang ekonominya rendah yang tidak mempunyai HP Android. Solusi yang bisa diberikan yaitu agar siswanya tetap bisa ikut pembelajaran daring, yaitu dengan cara siswa tersebut harus pergi ke rumah temannya atau ke rumah tetangganya sekedar untuk melihat tugas apa yang diberikan oleh gurunya, lalu mengerjakan tugas tersebut. Dan tugas tersebut diberi waktu untuk mengerjakan lalu dikumpulkan pada hari yang sama, yaitu pada hari Sabtu. Nah, mungkin itu saja kendala-kendala yang ditemukan di SD Negeri 108 Palembang. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri video ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.